Sedangkan maksud dari ayat Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin ini bukan kemudian mengartikan ayat jomblo terus minta agar dikasih kekasih kemudian sama Allah diberikan kekasih. Enggak seperti itu juga. Konsep dalam ayat ini Rabbi la tazarni farda, memang Nabi Zakaria pada saat itu berdoa, wahai Tuhanku, jangan jadikan aku orang yang sendiri. Nah, maksudnya sendiri di sini adalah jangan jadikan aku orang yang jomblo maka kasihlah aku kekasih, bukan seperti itu. Beliau Nabi Zakaria sudah memiliki istri, hanya saja belum diberikan keturunan. Nah, pada hal ini kemudian Nabi Zakaria berdoa, Rabbi la tadzarni farda. Tuhanku, jangan kau tinggalkan aku, jangan biarkan aku sendiri. Nah, sendiri maksudnya ini adalah berikan aku keturunan, berikan aku anak, maksudnya gitu. Nah, lebih jelas lagi dalam tafsirnya ya, bahwa pada saat itu Nabi Zakaria berumur 100 tahun, sedangkan istrinya itu berumur 99 tahun, selisih setahun. Jadi ini wajar ya. Mungkin beberapa orang menentukan kriteria bahwa nikah itu cowok, misalkan cowok ya ceweknya harus jauh di bawahku misalkan. Enggak juga. Nabi Zakaria cuma selisih 1 tahun ya. Kalau Nabi Muhammad mungkin banyak selisihnya, tapi Nabi Zakaria jadi orang-orang yang mungkin selisih cuma 1 tahun dengan istrinya ya nggak usah bersedih hati apakah nggak sunnah karena nggak ngikutin, nggak seperti kanjeng Nabi Muhammad SAW ya nggak juga. Nabi Zakaria itu selisihnya cuma 1 tahun seperti ini. Mereka berdua pada umur sekian itu masih belum diberikan momongan. Kemudian pada saat itu ya Nabi Zakaria memfokuskan diri untuk beribadah ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fastajabna lahu. Maka kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Nah, di sini di kitab-kitab tafsir ulama menjelaskan bahwa Nabi Zakaria ini ya, innama istajabna zikrul anbiya. Kenapa sih kok kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala kok ngabulin dengan mudah doanya Nabi Zakaria? Sebab mereka rajin ibadah, rajin ini dan sebagainya. Ini pelajaran banget. Ini sangat pelajaran bagi kita-kita yang mungkin masih belum menemukan jodohnya. Ada di umur yang sudah matang tapi masih juga belum bertemu jodohnya. Nah, itu sebenarnya apa? Perbaiki diri. Makanya quotes-quotes di Instagram itu yang enggak salah, memang perbaikan diri. Ini seperti dicontohkan dalam Al-Quran ya di ayat ini itu ya. Jadi perbaiki diri dulu sebelum menjemput jodohnya. Perbaiki diri, insya Allah jodoh nanti akan datang sendiri. Itu memang benar, kata-kata seperti itu memang benar. Nah, kalau dalam Al-Quran ya ini ayatnya. Waslahna lahu zaujah. Jadi kemudian ya urutan Allah memberikan Nabi Yahya kepada Nabi Zakaria ini, memberikan seorang anak yang saleh, keturunan yang saleh, yang memang diinginkan oleh Nabi Zakaria agar bisa meneruskan perjuangannya menjadi nabi. Nah, ini wa aslahna lahu zaujah. Allah kemudian memperbagus istrinya Nabi Zakaria. Nah, di sini ulama ada 2 poin ya yang dibahas sama ulama-ulama mufassirin. Poin pertama adalah memang secara medis sebelumnya itu adalah akhiroh. Apa itu mandul? Mandul itu ya memang secara medis nggak bisa melahirkan, nggak bisa punya keturunan. Itu kemudian sama Allah dibuat aslahna, dibuat lebih aslah, lebih bagus lagi, diperbaiki sama Allah, kemudian akhirnya bisa berketurunan. Sedangkan poin yang kedua adalah dulu istrinya ini memang sayyi'atul khuluq, kanat sayyi'atul khuluq tawilatul lisan, banyak omongnya, alias akhlaknya itu masih kurang. Nah, dalam hal ini kemudian Allah aslahna,
kemudian diperbaiki sama Allah Ta'ala, maksudnya adalah diperbagus akhlaknya. Setelah akhlaknya sudah bagus, kemudian diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum punya anak, mungkin belum siap, mungkin memang sama Allah dianggap belum siap. Ya, itu benar. Karena memang ya di sini juga ada pelajarannya ya. Jadi kalau sudah sudah berhubungan, sudah promil ini dan sebagainya, masih belum punya keturunan, nah coba dicek dulu. Pertama apa? Medis. Secara medis, apakah rahim dan sebagainya dari istri itu sudah oke secara medis ataukah belum? Jika sudah oke, memang sudah oke. Nah, sekarang tinggal dicek apakah ada hal yang perlu diperbaiki dari jiwa seorang istri tersebut, dari perilaku, dari perangai, dari apapun yang perlu diperbaiki. Jadi di sini kemudian ada suatu motivasi ya, anjuran sekaligus ajakan agar tetap saling memperbaiki diri, baik itu yang cowok maupun yang cewek. Ya perbaiki dulu kalau memang ingin punya keturunan. Karena di sini pelajarannya di Nabi Zakaria dan istrinya ini Allah training dulu ya, Allah training dulu, Allah perbaiki dulu istrinya hingga sudah siap, keadaan siap ya, lahir dan batin secara mental juga untuk menjadi seorang ibu dengan perangai yang sudah baik, yang enggak seperti dulu. Akhirnya kemudian wahabna lahu Yahya, akhirnya kemudian bisa dikasih keturunan gitu ya. Jadi atau nyoba yang belum punya keturunan, ayat ini dibaca berkali-kali ya, siapa tahu tabarrukan ilallahi ta'ala, dengan mengalap berkah, mencari berkah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan segera diberikan momongan. Wallahu a'lam bishawab.